Cabenya sebenarnya kecil banget, ya toh? Nggak kelihatan kan? Cabenya cuma kecil. Jadi dianggapnya, mana sih merahnya nggak terlalu nampak, gitu kan? Ya kenapa? Karena kebetulan pasarnya tadi pasar yang bagus. Berarti sama aja di Bapak Ibu ini, sekolahan yang sudah bagus, mungkin lebih banyak hijaunya, gitu kan? Sehingga yang merahnya nggak terlalu nampak. Yang merahnya tadi misalnya adalah cabai. Tapi meskipun nggak terlalu nampak, cabai itu apa rasanya? Pedas. Sedikit saja sudah sangat berasa, bukan? Bahkan bisa berasa sampai ulu hati gitu ya kalau makan gitu ya. Jadi kalau cabai tadi nggak segera digerus, diulek, dicampur ke dalam bumbunya, nanti akan mengganggu kan kalau kita makan cabainya doang. Maka apa? Si alat bantu itu bisa digunakan lagi bersama seharusnya. Jadi selain tadi alat bantu yang identifikasi, Bapak Ibu juga sebetulnya bisa nulis beberapa panduan singkat lainnya gitu ya untuk membantu sekolah. Dan juga memiliki alat bantu berisi tentang kemana Bu Isra? yang bisa digunakan ke kepala sekolah untuk membantu diskusi. Karena ini juga masukan dari kepala sekolah. Kadang-kadang mereka tuh bingung kalau mau ngadain koordinasi sama guru-guru tuh acuannya apa gitu. Kalau ngobrol doang kan nggak ada catatannya ya. Pada akhirnya di alat bantu ini kami juga menyiapkan beberapa mungkin kayak template atau pemantik yang bisa dipegang kepala sekolah untuk berdiskusi sama guru-gurunya atau warga sekolah yang lebih luas. Lalu di dalam alat bantu ini kan tadi Bapak Ibu juga udah sempat lihat ya, itu ada dokumen-dokumen penunjang lainnya. Kalau yang kita coba hari ini kan tahap identifikasi aja ya, tapi kan tahapnya ada banyak tuh. Yang tahap itu ada kontennya atau alat bantu itu sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau hari ini belum hafal semua, karena yang penting tahu aja dulu informasi dan referensinya di mana. Nanti bisa dipelajari sesuai dengan konteks dan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing di dinas. Nah, sesi saya sebetulnya sudah selesai untuk modul 4 ini. Seperti biasa, sebelum istirahat, Bapak Ibu mohon bantuannya untuk mengisi referensi ya di G-form-nya. Yang mana dua pertanyaan utamanya adalah, apa Anda sudah menyampaikan keunggulan kurikulum merdeka dalam melaksanakan advokasi kebijakan di daerah Anda? Karena tadi kan di modul 4 di dua sesi pertama kita ngomongin kurikulum ya. Jadi pertanyaannya coba ditanyakan ke diri masing-masing gitu ya, di dinasnya Bapak Ibu. Udah sempat disampaikan belum sih keunggulannya kurikulum merdeka apa? Lalu pertanyaan keduanya, setelah menerima materi ini, Bapak Ibu bisa membayangkan gak sih sebetulnya apa aja sih hambatan di sekolah dalam melakukan peningkatan layanan melalui implementasi kurikulum merdeka dan juga peningkatan kompetensi PPK. Karena kan kita ngomongnya dua tema ini ya, jadi G-form-nya yang Bapak Ibu bisa isi, itu pertanyaannya juga dua ini. Untuk modul 4, nah linknya juga akan di-share di grup, atau Bapak Ibu juga bisa klik langsung minta bantuannya ya Bapak Ibu untuk diisi, karena nanti juga akan direkap oleh panitia. Jadi kalau misalnya ada yang belum diisi pasti nanti diingatkan lagi.
Baik, sekian dan terima kasih. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada hambatan di alat bantu, PMM dan lain-lain juga bisa disampaikan ke fasilitator. Jadi bisa kami bantu juga setelah ini, atau misalnya ada pertanyaan lanjutan, penasaran, segala macam bisa ke saya juga karena saya bakal di sini sampai akhir acara. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa bagi sekolah secara tegas dituliskan dalam peraturan ini supaya tidak sebenarnya kalau soal medsos di treatment dipanggil bahwa itu seperti saya ini semua apa ini? Oke, siap. Regulasinya harus lebih tegas. Iya. Dan di aplikasinya juga ya Pak. Iya betul. Supaya yang aplikasi ketika yang muncul masalah dan selalu Oke, siap. Terima kasih Mas Semuanya. Nanti disebutnya kita yang si A di ACC, yang si B juga gitu yang cemburuan ya Pak ya. Nanti satu cinta lagi dapat cemburuan. Nanti Mas bisa kita catat ya. Apa iya di aplikasi? Terima kasih Pak. Apa benar di aplikasi itu kalau belum submit laporan boleh cair? Oh boleh. Kalau belum saksi maksudnya secara aplikasi apa iya bisa? Kita blokir di bank. Terima kasih menanggapi dari satu jawaban yang bisa Pak. Kenalkan, nama saya Asran dari Kabupaten Konawe. Ya, saya kira secara regulasi maupun konstitusi sudah jelas apa yang dilaporkan tadi. Kita mengambil contoh kasuistik, ini jangan menyamakan daripada dengan daerah-daerah lain. Ada tadi yang dikatakan dari mana bisa mencairkan anggaran BOS tanpa ada laporan. Ya, saya kira ini jelas nggak bisa. Nah, jadi ini mungkin terjadi kasus yang terjadi di kabupaten, ya kasuistik yang terjadi tapi tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain karena ini jelas konstitusinya dan regulasinya. Kira ini. Nggak usah dipanjangin Pak, kita nggak perlu debat itu. Maksud saya gini, kalau secara aplikasi sudah bisa ditahan, berarti sebenarnya aman. Nanti kita tinggal cek kembali ya Pak, sebenarnya peraturannya tertulisnya di mana. Kenapa Ibu? Oh Bapak. Pak, ada tambahan. Bu, ada tambahan. Harapannya berdasar itu. Ya, jadi kalau di dasar itu yang pertama kami punya MOU dengan bank. Betul. Ada MOU dengan bank. Jadi ada surat edaran kepala dinas tentang bagaimana mekanisme pencairan BOSP. Ya, salah satunya itu diatur harus ada LPG dulu dan ada ARKAS. Kemudian setelah LPG dan ARKAS itu diverifikasi oleh Stantimers, kemudian diberikan kartu kembali. Kartu itu yang dibawa ke bank. Bank tidak akan mencairkan tanpa buatan. Kartu itu hanya ditandatangani oleh satu orang yang dari PIC. Jadi nggak akan bisa cair. Maaf ya, untuk diskusi ini, maaf Ibu, nanti masih banyak diskusi yang lainnya. Sebentar ya. Habis ini masih ada lagi. Maksud saya intinya kuncinya sudah ketemu. Kunci 1 di aplikasi sudah terkunci. Nggak mungkin. Kunci 2 ada surat ada surat edaran maupun MOU antara dinas dengan bank. Monggo, dinas pendidikan yang lain yang belum, nanti masih banyak diskusi yang lain. Itu bisa dicontoh untuk yang lainnya gitu ya. Nah, melakukan riset sehingga tadi harapannya kemampuan literasi meningkat melalui K5 ini belum bisa tercapai. Ini semuanya sama guru disuruh gitu ya, fasilitatornya belum optimal dari guru, pokoknya murid mah ikut aja gitu ya. Nah harapannya itu yang ternyata terjadi, murid lebih banyak diarahkan dan tidak diberi kesempatan menyampaikan gagasan dan melakukan riset secara mandiri. Nah, dan ternyata juga Pak Zulkarnain juga melihat asesmen yang dilakukan oleh guru juga masih belum mampu mengukur ketercapaian sub elemen pada dimensi profil belajar Pancasila. Yakin nih K5-nya sudah oke buat apa ya contohnya? Buat ini, buat wira swasta, buat satu jualan gitu ya, makanan khas gitu ya, tapi lebih banyak itu bukan hasilnya, karyanya yang dinilai,
tapi proses apakah karakter-karakter yang dituju itu muncul di dalam P5-nya. Nah ternyata guru-guru belum bisa menurut paparannya, asesmennya tidak sesuai. Ternyata asesmennya centang, karyanya udah ada, centang, karyanya sudah dikumpulkan oleh guru-guru, oleh murid. Nah sehingga dari sini Pak Zulkarnain melihat P5-nya belum bisa dimaknai dengan tepat oleh guru-guru, sehingga menurut Pak Zulkarnain ini perlu dibenahi, perlu direvisi, perlu peningkatan PPK. Jadi Pak Zulkarnain melakukan revisi. Jadi gitu ceritanya ya, kira-kira begitu. Oke. Sekarang Pak Zulkarnain perlu revisi. Sekarang kita sama-sama merasakan sepatunya Pak Zulkarnain ketika melakukan revisi. Kita posisikan sebagai kepala sekolah. Bagaimana, apa saja tantangan atau kesulitan yang dihadapi kepala sekolah ketika ingin melakukan perubahan rencana atau melakukan iterasi perubahan rencana. Tadi kan harus revisi nih P5-nya. Kira-kira tantangannya apa? Silakan Bapak Ibu boleh mengambil post-it-nya di meja Bapak Ibu yang tersedia. Tantangan Pak Zulkarnain ketika harus melakukan perubahan rencana atau revisi. Baik Ibu, silakan Bapak Ibu ditulis ya, nanti baru ditempel. Pintar pendampingan sekolah, saya kira lengkap. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Bu Lani, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas atensinya. Bu Lani ini adalah PIC yang menangani PDM 04A, yaitu untuk PBD Satuan Pendidikan. Jadi beliau yang mengkoordinasikan untuk seluruh direktur. Bapak Ibu sekalian, acara sudah selesai. Kemarin kita pembukaan, waktunya mepet banget ya, kan menjelang maghrib kita belum sempat berfoto bersama. Dokumentasi bagaimana caranya kita bisa foto bersama, muat di mana? Apa muat apa enggak? Bapak Ibu, saja provinsi ini kita sambil menunggu antrian dipanggil oleh tim keuangan, nanti akan di setel kilas balik video pelaksanaan kegiatan kita selama sejak kemarin. Bapak Ibu, ada yang pernah terima Honda? Ada yang ingin terima Honda? Apa itu Honda? Hadiah. Honor dari Allah SWT. Dan apa itu Honbe? Apa itu Honbe? Honor dari bendahara. Jadi Bapak Ibu, RTA-nya dibuat dengan cinta. Ya, dari mana Bapak cinta? Ya, RTA-nya dibuat dengan cinta dan diterapkan dengan menikmati kegiatan ini, kita terapkan di daerahnya masing-masing. Semoga kita akan mendapatkan honor dari Allah, dan tentu keluar dari ruang ini akan terima honor dari bendahara. Kita kuat nggak ya kalau kita Bapak Ibu bisa foto bersama? Ya, ya.